Pada saat Anda mendaftar implementasi kurikulum Merdeka di sini, Anda mengklik daftar di sini. Ketika muncul permasalahan seperti ini, tidak bisa mendaftar, bagaimanakah solusinya? Nah, jika Anda mengalami masalah seperti ini ketika mendaftar implementasi kurikulum Merdeka, maka hal yang bisa Anda lakukan adalah seperti ini. Pertama, silakan Anda kunjungi website Platform Merdeka Mengajar di guru.kemdikbud.go.id. Scroll ke bawah sampai Anda menemukan tombol kunjungi pusat bantuan. Itu diklik, kemudian di sini silahkan klik menu kendala pendaftaran kurikulum Merdeka. Nah, di bagian ini terdapat penjelasan langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Notifikasi ini persis sama dengan yang tadi saya tampilkan di awal. Jadi ketika terjadi kendala seperti ini, maka ini yang bisa dilakukan. Nah, untuk pendaftaran kurikulum Merdeka di sini sudah ditulis, ya, sudah ada pemberitahuan. Pengajuan akses pendaftaran kurikulum Merdeka hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau PLT kepala sekolah yang berstatus aktif, namun mengalami kendala saat ingin mendaftar. Artinya, sekalipun di sekolah itu saat ini yang menjabat sebagai kepala sekolah ada PLT, anggap saja PLT-nya dari guru ataupun dari dinas atau siapa yang berstatus sebagai PLT, maka langkah ini bisa dilakukan agar bisa mendaftar kurikulum Merdeka. Di sini sudah dijelaskan dengan detail, ya. Jadi di sini saat kita mengalami kendala, kita hanya perlu mengunjungi link ini. Ini sudah ada tertera di sini, tinggal diklik. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan ini, akun Belajar ID yang aktif, NPSN, dan SK penunjukan sebagai kepala sekolah atau PLT. Itu disiapkan. Nah, nanti berkas ini akan kita kirim ke sini. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa proses ini memakan waktu paling lama 5 hari. Ya, jadi sambil tetap dicoba setiap hari setelah melapor. Seperti itu. Nah, bagaimana cara melapor? Tinggal klik ini saja. Nah, nanti akan terbuka formulir seperti ini. Ya. Oke, klik berikutnya. Kemudian di sini akan ada pertanyaan, apakah saat ini Anda memiliki peran sebagai PLT pendidikan di satuan pendidikan di bawah naungan Kemdikbudristek? Ya, tentu iya, betul. Kemudian klik berikutnya. Ya. Nah, di sini diminta untuk mengunggah SK penunjukan sebagai kepala sekolah. Ya, klik tinggal tambahkan file. Ya. Cari file SK-nya Ibu Bapak yang ada di laptop. Ya, ini saya contohkan saja, bebas ini hanya contoh saja ini. Oke, kemudian berikutnya, nah, masukkan akun Belajar ID yang telah aktif. Nah, ini, pastikan di sini memasukkan akun Belajar ID Anda dengan benar, jangan sampai keliru. Ya, jangan sampai keliru. Karena kalau sampai keliru satu huruf saja, maka akan berpengaruh terhadap proses pelaporan ini. Seperti itu ya. Oke, ini saya masukkan. Kemudian berikutnya, nah ini nama lengkap sesuai Dapodik, ya, kita isi. Kemudian NPSN-nya kita isi. Oke, contoh saja. Nah, selanjutnya data Anda akan diproses maksimal 5 hari kerja. Seperti itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Setelah 2 hari, silahkan coba kembali mendaftar. Nah, jika belum berhasil, logout. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau udah melapor, kemudian ternyata saat mendaftar seperti ini, ternyata masih seperti ini ya, maka yang bisa Anda lakukan adalah, ini back dulu yang ini, kemudian
keluar, ya, keluar. Ini keluar ya. Oke, keluar akun. Nah, baru kemudian masuk lagi, ya, masuk lagi. Nah, baru masuk lagi menggunakan akun belajar ID-nya, gitu ya. Seperti itu. Kalau seandainya setelah 2 hari eh, sudah mengirimkan laporan, ya, seperti itu langkah-langkahnya. Semoga ini bisa membantu untuk proses pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Nah, jika Anda sudah melakukan pelaporan seperti ini, namun ternyata belum juga bisa mendaftar kurikulum Merdeka, atau Anda punya kendala lain terkait implementasi kurikulum Merdeka, itu maka silahkan kembali ke pusat bantuan, ya, ke sini. Kemudian di pojok kanan bawah itu ada tombol pusat bantuan. Nah, maka melalui tombol pusat bantuan ini, Anda bisa melaporkan permasalahan Anda terkait pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Artinya permasalahan selain yang seperti ini, ya, ataupun misalkan sudah melapor di formulir yang ini tadi, tapi ternyata tidak juga bisa mendaftar, maka silakan bisa melapor lewat sini, ya. Jadi tinggal klik saja tombol pusat bantuan ini, kemudian diisikan nama, kemudian email yang aktif, ya, email belajar ID tentunya, kemudian perihal, nah, misalkan tidak bisa mendaftar kurikulum Merdeka. Nah, kemudian di sini jenis pengguna kita isi misalkan ini admin sekolah, tergantung ya siapa yang melapor ini, yang mempunyai masalah ini. Kemudian provinsi, ya tinggal dipilih saja sesuai provinsinya, kotanya dipilih, kategori kendala. Nah, silakan di sini pilih kendala yang dialami ya. Oke, misalkan ini pendaftaran kurikulum Merdeka. Detail kategorinya apa permasalahannya, itu silakan diisi di sini. Ya, tinggal dipilih saja. Kemudian akun belajar ID Anda isi di sini. Kemudian detail pertanyaannya jika ingin menjelaskan lebih rinci, silakan bisa diisi di sini. Lalu silakan lampirkan dokumen pendukung yang mungkin bisa SKPLT atau SK Kepala Sekolah atau screenshot Dapodik ya dan lain sebagainya yang mendukung laporan Anda. Kemudian klik kirim, maka nanti silahkan cek di email, buka emailnya, nanti akan mendapatkan nomor tiket aduan. Nah, nomor tiket aduan itu silahkan disimpan ya, dan itu akan dijadikan sebagai alat untuk pelacak ya, untuk melacak progres pelaporan Anda. Dan silahkan terus untuk memantau emailnya karena jawaban dari tim pusat itu ada di email. Terima kasih.